Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Pratolo Saktiawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya mulai mengabdi sebagai dosen pada tahun 2023 di Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri, Surabaya. Saya merupakan lulusan program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan menyelesaikan studi pada tahun 2023. Saat ini saya mengemban jabatan akademik sebagai lektor. Dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada program studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri, Surabaya, konsentrasi hukum litigasi. Saya mengampu mata kuliah Sistem Peradilan dengan bobot 2 SKS. Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua dengan sub CPMK 2. Mahasiswa mampu memahami model-model sistem peradilan di Indonesia. Tema hari ini adalah model-model sistem peradilan di Indonesia. Pengantar sistem peradilan Indonesia. Apa itu sistem peradilan? Sistem peradilan adalah kesatuan komponen peradilan yang saling berkaitan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran di tengah masyarakat. Seluruh komponen ini bekerja secara sinergis dalam satu kerangka yang terstruktur dan hierarkis. Landasan konstitusional. Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini bersifat merdeka dan independen, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif, demi menjamin tegaknya keadilan bagi seluruh warga negara. Menegakkan hukum secara adil dan tidak berpihak, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Model dualisme peradilan, dua puncak kekuasaan kehakiman. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengadopsi sistem bifurkasi. Dua lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan berbeda dan saling melengkapi demi terciptanya checks dan balance yang efektif. Mahkamah Agung, puncak peradilan umum dan khusus, memiliki kewenangan kasasi, peninjauan kembali, dan mengawasi jalannya peradilan di seluruh lingkungan peradilan di bawahnya. Kemudian Mahkamah Konstitusi, pengawal dan penafsir konstitusi, bertugas memastikan seluruh peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi negara. Pembagian dua puncak ini merupakan hasil reformasi konstitusional untuk mencegah konsentrasi kekuasaan kehakiman pada satu lembaga tunggal. Lingkungan peradilan umum. Peradilan umum merupakan lingkungan peradilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara pidana dan perdata bagi seluruh rakyat Indonesia pencari keadilan pada umumnya, tanpa memandang agama atau profesi. Yang pertama, pengadilan negeri tingkat pertama berkedudukan di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Yang kedua, pengadilan tinggi tingkat banding berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat kedua. Yang ketiga, Mahkamah Agung puncak tertinggi memutus kasasi dan peninjauan kembali atas putusan pengadilan tinggi. Contoh perkara yang ditangani sengketa tanah dan kepemilikan, tindak pidana pencurian, pembunuhan, penggelapan,
serta gugatan wan prestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam bidang perdata. Lingkungan peradilan agama, yurisdiksi dan kompetensi. Peradilan agama memiliki kewenangan khusus bagi warga negara yang beragama Islam. Lembaga ini menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan ekonomi berbasis syariah, menjamin hak-hak umat Islam diproses sesuai prinsip hukum Islam. Struktur hierarki pengadilan agama tingkat pertama di kabupaten atau kota, kemudian pengadilan tinggi agama tingkat banding di ibu kota provinsi, Mahkamah Agung tingkat kasasi tertinggi. Kemudian perihal perkawinan ada perceraian, isbat nikah, nafkah. Kemudian tentang kewarisan, pembagian harta waris secara Islam. Wasiat dan hibah, yaitu perkara pemberian harta semasa hidup. Ekonomi syariah, sengketa perbankan dan lembaga syariah. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer adalah lembaga peradilan khusus yang berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau orang-orang yang dibersamakan dengan prajurit. Tujuan utamanya adalah menjaga disiplin, kehormatan, dan ketertiban dalam institusi militer Indonesia. Pengadilan militer pertempuran mengadili perkara wilayah pertempuran aktif. Pengadilan militer utama memutus banding dari pengadilan militer tinggi. Pengadilan militer tinggi tingkat banding untuk perkara militer tingkat pertama. Dan pengadilan militer tingkat pertama mengadili prajurit di wilayah yurisdiksinya. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Fungsi dan tujuan. Pengadilan tata usaha negara hadir sebagai pelindung warga negara dari tindakan sewenang-wenang pejabat pemerintah lembaga. Ini mengadili sengketa antara warga negara dan badan atau pejabat tata usaha negara akibat penertiban keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan. Objek sengketa dan struktur. Objek sengketa utama adalah surat keputusan atau SK pejabat yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. PT-TUN, Pengadilan Tingkat Tata Usaha Negara atau tingkat banding. Mahkamah Agung tingkat kasasi tertinggi. Contoh, sengketa izin lingkungan, pemberhentian PNS, pencabutan izin usaha oleh pemerintah. Mahkamah Agung dan pengadilan khusus. Di bawah 4 lingkungan peradilan terdapat pengadilan khusus yang dibentuk untuk menangani perkara-perkara dengan kompleksitas dan keahlian tertentu. Semuanya bermuara kasasi ke Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi. Pengadilan Tipikor mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi, berada di bawah lingkungan peradilan umum dengan hakim ad hoc khusus anti korupsi. Pengadilan Hubungan Indonesia, Pengadilan Hubungan Industrial menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, termasuk perselisihan hak kepentingan dan PHK. Pengadilan Niaga mengadili perkara kepailitan, PKPU, dan sengketa HKI di lingkungan bisnis.
Pengadilan anak mengadili perkara anak yang berkonflik dengan hukum, mengutamakan pendekatan restoratif dan perlindungan anak. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pengawal konstitusi yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lebih lanjut atas putusan MK. Judicial Review menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sengketa pemilu memutus perselisihan hasil pemilu atau pilkada. Pembubaran parpol memutus pembubaran partai politik. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara mandiri yang bertugas menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim di seluruh Indonesia. Komisi Yudisial tidak mengadili perkara, melainkan mengawasi perilaku hakim dan berperan dalam seleksi hakim agung. Menerima laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran hakim, melakukan investigasi dan sidang pemeriksaan etik, mengusulkan nama calon hakim agung ke DPR. Kesimpulan, satu sistem, banyak wajah keadilan. Sistem peradilan Indonesia dibangun di atas prinsip integrasi dengan spesialisasi. 4 lingkungan peradilan, 2 lembaga puncak, dan berbagai pengadilan khusus bekerja sama demi satu tujuan, menetapkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2 puncak, MA dan MK sebagai pilar bifurkasi kekuasaan kehakiman yang saling mengimbangi. 4 lingkungan, umum, agama, militer, dan PT-UN, masing-masing dengan kompetensi yang khas dan terstruktur. Independensi, kemerdekaan, kekuasaan kehakiman adalah kunci perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi. Pemahaman mendalam atas arsitektur sistem peradilan adalah fondasi bagi setiap praktisi dan akademisi hukum dalam mengadvokasi keadilan yang sesungguhnya. Baik rekan-rekan mahasiswa, setelah saya mempresentasikan materi sistem peradilan di Indonesia, sekarang akan saya buka sesi tanya jawab untuk mengevaluasi apakah para mahasiswa telah memahami materi yang telah saya sampaikan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem 2 puncak peradilan yang ada di Indonesia? Silakan para mahasiswa, ada yang bisa menjawab? Silakan dijawab, Pak. Iya, izin menjawab Bapak. Yang pertama ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jawaban Anda benar. Jadi yang dimaksud dengan sistem 2 puncak, Indonesia memiliki 2 lembaga peradilan tertinggi yang sejajar, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pertanyaan kedua, sebutkan 4 lingkungan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Silakan menjawab. Ada 4 Pak, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan PUTN. Jawaban saudara benar, ada 4 peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Baik para mahasiswa, barangkali ada yang mau bertanya? Izin bertanya Bapak,
mengenai perbedaan mendasar antara wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Baik, akan saya jawab. Perbedaan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara pidana, perkara perdata, dan kasasi masyarakat umum. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 dan memutus sengketa pemilu. Baik, perkuliahan hari ini saya tutup. Saya terima kasih para mahasiswa sudah memahami materi yang saya sampaikan dengan kita bisa melaksanakan sesi tanya jawab dengan lancar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.